Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kos akuntansi manajemen yang berjudul Strategic Managerial Accounting yang melingkupi integrasi environmental management accounting, activity based costing, dan balance scorecard dalam pengambilan keputusan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kofifa Indar Parawansa dengan NIM 2403011068 dan mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen Ibu Cindy Claudia Putri. Nah, dalam laporan ini terdapat dua studi kasus, yaitu PT Astra Internasional Tbk dan UMKM ST Solo. Yang pertama, yaitu kita akan membahas alur pembahasan materinya. Nah, pembahasan dalam presentasi ini dimulai dari latar belakang dan tujuan, kemudian kerangka konsep yang digunakan. Setelah itu masuk ke studi kasus pertama, yaitu PT Astra Internasional Tbk, dilanjutkan dengan studi kasus kedua, yaitu UMKM ST Solo. Kemudian hasil kedua studi tersebut diintegrasikan ke dalam balance scorecard dan diakhiri dengan rekomendasi serta langkah tindak lanjut. Selanjutnya. Yang pertama yaitu akuntansi manajemen modern tidak hanya berfungsi untuk menyajikan data biaya histori, tetapi juga berperan dalam menentukan keputusan strategi dan taktis perusahaan. Dalam laporan ini, kami menggabungkan dua studi kasus dengan skala yang berbeda. PT Astra International Tbk perusahaan besar dengan isu biaya lingkungan. Sedangkan UMKM ST Solo menunjukkan permasalahan di histori biaya pada usaha dengan beberapa varian produk. Tujuannya adalah melihat bagaimana konsep akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menghasilkan informasi biaya yang lebih relevan dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya yaitu kerangka konsep. Ada 4 konsep utama yang digunakan dalam analisis ini. Pertama, environmental management accounting atau disebut dengan EMA yang menghubungkan data lingkungan seperti energi, air, emisi, dan limbah dengan konsekuensinya moneternya. Nah, yang kedua yaitu Activity Based Costing atau ABC, yaitu membebankan overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar dikonsumsi produk. Ketiga, Balance Scorecard yang menerjemahkan strategi ke dalam 4 perspektif. Dan yang terakhir adalah digitalisasi yang menjadikan pendukung agar penerapan EMA dan ABC dapat dilakukan secara lebih konsisten. Slide selanjutnya yaitu studi kasus 1, yaitu mengenai PT Astra Internasional Tbk. Selanjutnya, Astra merupakan perusahaan publik dengan 7 segmen usaha. Pada tahun 2024, Astra mencatat pendapatan bersih konsolidasian sebesar 330 juta, 92 triliun dan laba bersih sebesar 34,5 triliun. Dari sisi lingkungan terdapat beberapa indikator yang dipubliskan seperti emisi skop 1 dan 2, penggunaan energi terbarukan, penggunaan air, pengelolaan limbah, serta environmental cost sebesar 357 miliar. Selanjutnya yaitu struktur biaya make dan kategori M. Pada analisis make or buy, biaya yang relevan terdiri dari material langsung sebesar 540 juta, tenaga kerja langsung 300 juta, overhead variabel 180 juta, dan overhead tetap yang dapat dihindari 90 juta. Sedangkan overhead tetap yang tidak dapat dihindari sebesar 120 juta, tidak termasuk biaya relevan. Selain itu, environmental cost dalam EMA dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu prevention, appraisal, internal failure, dan external failure. Nah, selanjutnya perbandingan biaya operasional. Nah, sebelum environmental cost dimasukkan, kita melihat terlebih dahulu biaya operasional murni. Biaya relevan untuk make adalah 1,11 miliar, sedangkan buy sebesar 1,125 miliar. Jadi pada kondisi awal ini, make lebih murah sebesar 15 juta per tahun. Artinya jika hanya melihat biaya operasional, keputusan akan mengarah kepada make. Nah, selanjutnya yaitu environmental cost mengubah keputusan. Namun setelah environmental cost yang relevan dimasukkan, hasilnya berubah. Environmental cost pada MEC adalah 35 juta, sedangkan pada BAI terdapat biaya audit dan pemantauan lingkungan sebesar 8 juta. Setelah digabungkan, total biaya MEC menjadi 1,145 miliar, sedangkan BAI menjadi 1,133 miliar. Jadi keputusan akhirnya berubah menjadi baik karena BAI lebih murah sebesar 12 juta per tahun. Ini menunjukkan bahwa environmental cost dapat mempengaruhi keputusan manajerial apabila biaya tersebut benar-benar relevan terhadap alternatif yang dipilih. Nah, relevan cost per tahun.
Kalau kita lihat perbandingan pada grafik ini sebelum environmental cost maka berada di 1,11 miliar dan by 1,125 miliar. Setelah environmental cost dimasukkan, Magnitude menjadi 1,145 miliar, sedangkan Go yang menjadi 1,133 miliar. Jadi terlihat jelas bahwa environmental cost mengubah posisi keputusan dari Mac menjadi buy. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus 2. Usaha ini memiliki 3 varian, yaitu es teh manis dengan harga 5.000 dan penjualan 1.500 cup per bulan, es lemon tea 7.000 dengan 800 cup, dan serta milk tea 10.000 dengan 500 cup. Dengan metode tradisional, biaya produksi dibebankan secara rata-rata sebesar 2.732.000 per cup. Masalahnya, metode ini tidak memperhatikan aktivitas yang sebenarnya dikonsumsi oleh masing-masing produk. Selanjutnya yaitu ABC mengungkap overcasting dan undercasting. Nah, karena itu digunakan activity based casting. Dengan ABC, overhead sebesar 2,5 juta dibebankan berdasarkan 4 aktivitas, yaitu pembuatan, pengemasan, penyimpanan, serta pengadaan dan transportasi. Hasilnya menunjukkan bahwa es teh manis mengalami overcasting dari 2.732.000 menjadi 2.093.000. Es lemon tea mengalami undercasting dari 2.732.000 menjadi 2.893.000. Sedangkan milk tea mengalami undercasting terbesar dari 2.732.000 menjadi 4.393.000. Nah, unit cost per cupnya pada grafik ini bisa kita lihat perbedaan antara metode tradisional dan ABC. Dengan metode tradisional, ketiga produk memiliki unit cost yang sama, yaitu 2.732.000. Sedangkan dengan ABC, unit cost-nya menjadi berbeda sesuai aktivitas masing-masing produk. Jadi, ABC memberikan gambaran biaya yang lebih sesuai dengan konsumsi sumber daya setiap produk. Nah, selanjutnya kita di balance scorecard. Hasil dari kedua studi kasus kemudian diintegrasikan ke dalam balance scorecard pada persentase pelanggan. Fokusnya adalah cost to server dan margin produk. Pada persentase keuangan, fokusnya pada profit, ROI, dan analisis CFP. Pada proses bisnis internal, fokusnya adalah efisien melalui digitalisasi. Sedangkan pada proses pembelajaran dan pertumbuhan fokusnya pada peningkatan kemampuan SDM dan kebutuhan terhadap kode etik akuntan manajemen. Satu kerangka kinerja untuk dua skala dari balance scorecard ini terlihat bahwa satu kerangka kinerja dapat diterapkan pada dua entitas dengan skala berbeda. Alurnya dimulai dari kompetensi SDM dan etika, kemudian mendukung digitalisasi dan efisien proses. Dari proses yang lebih efisien akan menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Jadi, akhirnya dapat mendukung margin dan pertumbuhan profit yang berkelanjutan baik pada Astra maupun ST Solo. Selanjutnya yaitu digitalisasi. Digitalisasi menjadi jembatan dalam penerapan EMA dan ABC. Pada skala korporasi seperti Astra, dashboard ESG yang terhubung dengan ERP dapat digunakan untuk memantau indikator lingkungan dan biaya secara lebih terintegrasi. Sedangkan pada UMKM ST Solo, digitalisasi dapat dimulai dengan QRIS dan aplikasi pencatatan penjualan. Data seperti jumlah cup terjual, waktu produksi, dan penggunaan kemasan dapat dicatat sesuai digitalisasi sehingga penerapan ABC menjadi lebih konsisten. Nah, slide yang terakhir yaitu rekomendasi. Sebagai rekomendasi untuk PT Astra Internasional, environmental cost perlu dihubungkan dengan pusat biaya secara lebih granular, kemudian kinerja lingkungan vendor dapat dijadikan salah satu kriteria dalam keputusan make or buy. Untuk UMKM ST Solo, sistem pencatatan biaya perlu diperbaiki dan dapat didukung dengan QRIS serta aplikasi pencatatan digital. Selain itu, harga jual lemon tea dan milk tea perlu ditinjau kembali karena unit cost berdasarkan ABC lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Jadi, secara keseluruhan, penerapan EMA, ABC, balance scorecard, dan digitalisasi dapat membantu menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat untuk mendukung pembelian keputusan manajerial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.